miliki. 14 Oktober tahun 1994. Itulah hari yang aku ingat. Hari yang masih sempat melekat di memori otakku. Yang kini bisa aku menyebutnya sebuah kenangan. Siang itu, aku sosok pemuda tanggung yang hidup di sebuah desa terpencil dekat hutan belantara bersama kedua orang tuaku. Kala hari beranjak menuju puncak tugasnya. Langit kala itu hitam seakan enggan dilihat, tertutupi awan hitam yang tak lama lagi akan segera mengguyur desa kami. Tifa, sebuah teriakan yang sudah biasa ku dengar. Ya, itu adalah ayahku yang memanggilku. Aku tersentak. Aku yang sedang asik menghaluskan sebilah bambu segera bergegas menghampiri ayah. Apa kau tak mendengar panggilanku, Diva? Ucap ayah. Maaf ayah, aku hanya bermain di samping rumah saja kok. Memangnya kau sedang apa? Tanya ayah. Aku membuat joran pancing ayah. Jawabku singkat. Sembari aku gemetar ketakutan. Aku sangat kenal sosok ayah, ya. Dia ayahku yang sangat mudah marah. Kemarahannya bisa dilihat dari raut wajahnya yang sambil melototiku. Coba bawa sini joranmu, Diva. Ia meminta aku mengambil. Joranku yang belum selesai aku buat. Tanpa berpikir lama aku bergegas mengambil joran itu. Dan segera aku menyerahkannya pada ayahku. Baru saja aku mengulurkan tanganku, dengan segera ia meraihnya dan plaka. Suara keras yang tepat mendarat di kakiku. Maaf ayah, maafkan aku. Pintaku pada ayah. Ya, aku dipukul berulang kali menggunakan joran pancing yang hampir selesai ku buat. Hingga joran pancingku tak akan bisa kugunakan nantinya. Bilah itu patah menjadi dua bagian. Aku semakin takut memohon ampun pada ayah. Namun ayahku seakan tak menghiraukan permohonanku. Hingga sebuah dorangan keras yang bisa menyelamatkan diriku dari amarah ayahku. Tubuhku seakan tertarik jauh dari ayahku. Alhamdulillah. Gumamku. Terima kasih ibu. Tanpa menunggu lama aku membalikan tubuhku. Aku ingin sekali berlindung di balik dekapan ibuku. Ibuku. Sembari aku membalikan tubuhku. Hah? Aku tercengang heran. Bagaimana tidak aku tak melihat siapapun di hadapanku? Lalu siapa yang menarikku? Aku yakin aku ditarik oleh seseorang tadi. Aku terdiam heran. Kulirik ayahku dan aku kini dibuat heran oleh sikap ayahku yang mematung tanpa berkedip begitu lama. Hingga aku memanggil ayahku. Ayah, ayah, ampun ya. Aku memanggilnya, dan ayahku segera tersadar. Dan tanpa sepatah kata ia pergi meninggalkanku. Der, suara petir menyadarkanku. Kembali aku segera bergegas menghampiri kamarku. Aku berebahkan tubuhku, walau aku tahu aku belum membersihkan tubuhku. Tak pantas aku langsung beristirahat, gumamku. Namun tak ada pilihan lagi. Aku enggan jika aku harus ke kamar mandi. Aku yakin aku akan bertemu ayahku kembali. Kenapa ayahku begitu marah padaku, dan tak sebanding dengan kesalahan yang aku buat. Bahkan menurutku, aku tidak bersalah. Ya, aku memang masih pemuda tanggung. Usiaku kini baru saja 18 tahun. Tapi mengapa aku selalu mendapat pukulan dari ayahku? Sudahlah lebih baik aku tidur saja. Hujan di luar pun mulai mengguyur desa kami. Ibu, ya ibuku kemana? Aku kini teringat padanya. Sekarang aku teringat kembali. Iya, kejadian yang baru saja terjadi. Aku kira yang menarik tubuhku tadi adalah ibuku. Namun sekarang aku tak melihatnya. Aku beranjak dari tempat tidurku. Perlahan melangkahkan kakiku, dan mencari diam-diam ibu. Aku tak mau jika aku didengar ayah. Aku takut diomel lagi olehnya. Setiap sudut ruangan aku amati. Di mana ibuku? Gumamku. Hingga aku memutuskan aku akan memberanikan diri bertanya pada ayah. Segera aku hampiri ayah, yang sedari tadi duduk di ruangan belakang. Ayah, ibu kemana? Ayah melirik padaku. Dan dia menjawab. Ibumu tidak ada. Ibumu harus pergi dalam 2 hari ini. Kemana ayah? Tanyaku. Duduklah, ayah ingin bertanya padamu, nak. Aneh. Ya aneh, kenapa ayahku ini tadi begitu marah padaku. Tanpa pikir panjang, aku segera duduk di hadapannya. Sepi, hening untuk beberapa saat ayahku tak melontarkan sepatah kata pun. Beliau hanya menatapku, namun kini raut wajahnya tak seseram tadi. Ya, sekarang di hadapanku sosok ayah yang seakan ia ingin merangkul aku sebagai anak lelakinya. Maafkan ayah, Diva. Sembari ia mendekatkan tangannya. Sepertinya ia ingin mengusap kepalaku. Aku terheran, aku diam saja.
Aku tak mau aku salah bicara di hadapannya. Apa kemarin kamu melihat ibumu Diva? Tanya ayahku. Aku mengangkat perlahan kepalaku. Kuberanikan diri menatap bola matanya. Bukankah kemarin kita bersama-sama ayah? Ibu. Ayah dan aku sepertinya biasa beraktivitas di rumah ini. Jawabku segera. Cepat jawab saja, Diva. Ucap ayahku. Aku tersentak. Aku segera menjawab ulang pertanyaan ayahku. Iya, ya, aku melihatnya. Jawabku. Itu bukan ibumu, Diva. Ucap ayah. Bicara apa ayahku ini? Sedikit pun aku tak mengerti dari maksud ucapan ayahku. Terlebih aku masih pemuda nanggung. Aku sangat sulit mencerna gaya bicara orang tua. Aku memberanikan diri bertanya pada ayahku. Maksud ayah bagaimana ya? Dengar Diva, ibumu 2 hari yang lalu pergi ke rumah pamanmu. Ayah menyuruh ibumu membantu pamanmu. Membantu acara keluarga di rumahnya. Dengar baik-baik, nak. Jika kau melihat siapapun di rumah ini selain ayah, jangan kau hiraukan. Kau mengerti? Ucap ayahku dengan raut wajah serius menatapku. Baik, ayah. Aku menjawabnya, meski aku tak mengerti apa maksud dari ucapan ayahku. Sekarang tidurlah, namun bersihkan terlebih dulu tubuhmu dan jangan lupa makan ya. Ayah akan keluar rumah sekarang. Dan mungkin ayah pulang larut malam, nak. Baik ya, jawabku. Segera aku berdiri meninggalkan ayahku dan menuruti ucapannya. Beberapa saat kemudian, aku sudah membersihkan tubuhku. Ketika aku keluar dari kamar mandi, tak kulihat sosok ayahku. Mungkin ayah sudah keluar rumah. Aku sudah terbiasa sendiri di rumah. Ya, orang tuaku keduanya menghabiskan hari-harinya sebagai pekerja di perkebunan sayuran. Terkadang sebelum matahari menampakkan sinarnya, aku sudah ditinggalkan oleh kedua orang tuaku. Sudahlah, aku harus makan agar tidurku nyenyak. Gumamku. Tak begitu lama, aku sudah menyelesaikan makanku. Sekarang aku memilih masuk ke tempat tidurku, dan dengan segera membaringkan tubuhku, kutatap langit-langit kamarku. Sesaat ku hela nafas panjang. Sial, aku besok tidak bisa ikut mancing dengan temanku. Joran pancingku sekarang sudah patah. Aku kesal mengingat kemarahan ayahku tadi. Sudahlah. Semua sudah terjadi. Gerutuku kesal. Aku terdiam. Pikiranku kosong. Sesaat aku memikirkan ucapan ayahku tadi. Kupejamkan mataku perlahan dan... Diva. Suara yang lembut memanggilku. Ya, suara wanita memanggil namaku. Siapa itu, gumamku? Aku berpikir, mungkinkah itu suara tetanggaku? Segera aku membuka mataku. Aku berniat bangun. Mungkin saja seseorang ingin bertamu ke rumahku. Baru saja aku membuka mataku. Hah! Sontak aku tercengang. Aku diam 1000 bahasa. Pikiranku tak karuan. Bagaimana tidak? Sosok wanita dengan rambut panjang terurai duduk tepat berada di samping kedua kakiku. Wanita berambut hitam mengenakan pakaian hijau duduk membelakangiku. Terlihat selendang dengan warna yang sama melingkar di leher jenjangnya. Ya Tuhan, siapa ini? Inginku berkata, namun mulutku terkunci. Aku gemetar. Aku heran teramat sangat. Bagaimana tidak? Seseorang bisa ada di tempat tidurku saat ini. Sementara, aku yakin kamarku terkunci rapat. Aku sendiri di rumah ini. Ya Tuhan, makhluk apa ini? Manusiakah atau apa? Aku hanya diam mematung menyaksikan pemandangan di hadapanku. Set. Aliran darahku seakan mengalir deras. Detak jantungku berdegup kencang ketika sosok itu perlahan. Bab 2. Perkenalan dengan jin cantik. Perlahan sosok itu mengangkat kepalanya sembari perlahan memutar lehernya ke arahku. Oh Tuhan, jantung semakin bergetar dibuatnya. Mulutku masih terkunci, sepatah kata pun aku tak mampu kuucapkan. Terlebih ketika aku dikejutkan kembali olehnya. Ya, sosok itu kini tepat bertatap mata denganku. Gila. Gumamku. Apa ini? Siapa wanita ini? Aku semakin ketakutan. Kulafazkan doa-doa di hatiku. Namun sosok wanita itu bukannya beranjak menjauhiku. Oh tidak. Ia dengan santainya mendekatkan wajahnya ke arahku. Diva, aku Sekar Ayu. Suara lembut itu terdengar di telingaku. Aku tak karuan rasa takut. Penasaran menyatu di otakku saat itu. Kah? Kamu sih? Siapa? Akhirnya aku mampu berucap. Ya, sosok wanita berparas cantik di hadapanku ini menyeringai bibirnya yang begitu merah merona membuat aku terpana. Baru kali ini aku melihat wanita secantik ini.
Namun aku dikalahkan rasa takut yang teramat hebat. Beberapa saat aku melotot, dan perlahan aku melemas rasa takutku kini sedikit berkurang. Ya mungkin karena sosok di hadapanku ini wanita berparas cantik. Ya syukurlah mungkin ini manusia bukan setan pikirku. Aku ingin berteman denganmu, Diva. Kembali terdengar sosok itu berkata. Ku beranikan diri bertanya pada sosok itu. Siap kamu? Tanyaku. Bukannya menjawab, sosok itu kembali tersenyum lembut padaku. Tanpa ku sadar sebuah lengan putih mulus sudah berada di pipiku. Tercium wangi bunga melati seakan menghipnotisku. Sebut namaku Diva jika kau butuh teman. Lagi-lagi aku mendengar suara lembut darinya. Ah! Aku berteriak, tiba-tiba kepalaku pusing, seluruh penglihatanku gelap. Ibuku, aku berteriak. Oh Tuhan! Gumamku, rupanya ini hanya mimpi. Syukurlah, ku tarik nafas panjang, segera aku berdiri dan kulangkahkan kakiku. Rasa haus di tenggorokanku memaksa aku berlari ke ruangan dapur. Tanpa menunggu lama ku teguk segelas air. Ya alhamdulillah kini aku sudah sepenuhnya tenang. Ku hampiri sebuah kursi yang terpajang di bawah jendela rumah. Kulihat hujan belum mereda. Sesaat ku pikirkan mimpiku tadi. Bukan hal aneh jika bermimpi. Namun mimpi janggal ini seakan terngiang-ngiang di kepalaku. Sosok wanita cantik yang ada di mimpiku tadi seakan membuat aku menjadi lelaki dewasa. Ya aku rindu melihat kembali wajah itu. Rasa takut kini hilang tergantikan rindu. Ah kenapa aku ini, gerutuku, aku tersenyum sendiri. Ku ingat kembali, ya aku ingat pesannya. Namanya Sekar Ayu. Dan aku bisa memanggilnya dengan menyebut namanya jika aku butuh teman. Namun aku ragu, terkadang aku takut, namun di sisi lain rasa penasaranku bergejolak. Aku lebih memilih melanjutkan tidur. Aku takut jika aku harus mencoba memanggil namanya. Ya, meski itu hanya sebuah mimpi. Ku coba kembali membaringkan tubuhku, dan mungkin aku terlelap saat ini. Rasa hangat ku rasakan di wajahku. Wah, apa ini? Rupanya sudah pagi. Aku tertidur begitu pulas. Sinar mentari pagi berhasil menerobos celah jendela kamarku. Ayah, apakah ayah sudah pulang? Ya. Aku takut jika tadi malam ayahku pulang dan aku tidak mendengar ketukan pintu. Aduh kacau. Gumamku. Habis aku diomel lagi. Segera aku hampiri kamar ayahku. Sedikit heran kemana ayahku. Apa dia tak pulang tadi malam? Astaga. Teriakku. Aku dikejutkan sapaan seseorang di belakangku. Kau sedang apa, Diva? Itu ayahku. Rasa takut mulai menyeruak di tubuhku, bagaimana tidak. Aku tahu sosok ayahku yang mudah marah. Aku ketiduran semalam ya. Maaf aku tak sempat membukakan pintu. Ayahku tersenyum kecil. Ayah baru saja pulang, nak. Kau lupa mengunci pintu kan? Tanya ayah. Iya, maafkan aku ya. Ucapku. Sudah lain kali periksa pintu sebelum tidur. Mengerti, Diva? Ucap ayahku. Aku membalas dengan anggukan perlahan. Lega ayahku, baik hari ini. Ayah mau tidur, nak. Ayah semalaman belum tidur. Ayah menjaga tetangga kita yang sedang sakit. Sahutnya. Iya ya. Jawabku singkat. Asik aku merdeka hari ini, aku takkan diomel setidaknya sampai ayahku terbangun dari tidurnya. Diva, Diva, Diva. Suara kerasku dengar dari balik pintu rumahku. Itu suara Yanto, temanku. Segera aku buka pintu. Ayo Diva, jadikan kita mancing hari ini. Tanyanya. Aku diam, aku bingung joran pancingku yang sedang aku buat lenyap oleh murka ayahku. Sepertinya aku tidak ikutian. Jawabku. Kenapa? Segera Yanto menjawabku. Pancingku belum siap ya? Ucapku. Haa. Yanto tertawa. Aku heran kenapa dia menertawakan, kupikirku. Ini aku sudah siaga. Aku bawa 2 pancingan, 1 untukmu. Aku sudah tahu kenapa kau tidak siap dengan pancinganmu, Hi. Ucap Yanto. Kok kamu tahu? Tanyaku. Sudahlah, cepat bersiap, kita berangkat, sudah siang ini. Ujar Yanto. Tak membuang waktu aku bersiap masuk kembali membawa perlengkapan apa yang seharusnya aku bawa. Kulirik ayahku sejenak. Suara denguran nafasnya ku dengar. Ya, ayahku sudah pulas tertidur. Selang berapa lama kami sudah sampai di sebuah sungai. Sungai Tapa orang di sana menyebutnya. Sungai yang masih sangat asri di desaku. Tak sedikit orang beraktivitas setiap harinya di sungai itu. Tak terasa kini, aku sudah tepat berada di pinggir sungai. Kulihat Yanto bergegas memasang umpan dan mencari tempat yang menurutnya nyaman. Aku memilih sembari bersandar tepat di bawah pohon rindang. Waktu berlalu. Kemana ini ikannya kok sepi ya?
Ku dengar ucapan Yanto yang tak jauh dariku. Kulirik ia. Namun hanya kubalas dengan senyuman, dan bertanya padanya. Yanko, kamu tahu soal pancingku tadi? Tanyaku. Dengan santai Yanto menjawab. Ayahmu tadi malam berkunjung ke rumahku, Div. Menjenguk ayahku. Dia berkata tentangmu, ha? Yanto tertawa sepertinya ia sudah mengetahui jika kemarin aku dimarahin ayah. Dasar. Gerutuku. Pasti ayah membicarakan soal aku di omel kemarin. Sudah, jangan malu, bukannya itu udah biasa. Ujar Yanto padaku. Namun aku hanya menarik nafas panjang. Ya begitulah yang jawabku. Sejenak kami terdiam, lagi-lagi pikiranku teringat mimpiku. Sekar Ayu. Ya, nama itu membuat aku penasaran. Akan ku coba panggil nama itu, pikirku. Sekar Ayuku. Ucapku. Kamu manggil siapa, Div? Terdengar Yanto bicara padaku. Enggak kok, Ian. Jawabku singkat. Gila, aku tak sadar aku bicara terlalu keras sampai Yanto mendengarnya. Aku mau pindah, Div, ke seberang sana, Div. Apa kau mau pindah juga? Tanya Yanto. Tidak, Yan, aku di sini saja. Balasku. Syukurlah Yanto menjauh dariku. Aku bisa mencoba memanggil nama Sekar Ayu. Rasa penasaranku belum terjawab. Saicit. Pancinganku dengan keras tertarik. Wah, ini ikan besar. Gumamku. Dengan refleks tanganku menghentakkan pancingku. Namun kali ini masih gagal. Rupanya kayuku hanya tersenggol ranting yang terbawa arus sungai. Hahaha. Suara orang menertawakanku. Aku sejenak heran. Itu bukan suara Yanto, itu suara wanita. Ya benar, itu suara wanita. Kuarahkan pandanganku ke segala arah. Itu suara Jinkah? Ucapku. Iya, aku Jin, memangnya kenapa? Ku dengar suara lembut yang tak asing di telingaku. Sekar Ayu, itukah kamu? Tanyaku sedikit memelankan suaraku. Bab 3. Beranjak dewasa. Kamu kenapa, Div? Aku dikagetkan suara Yanto yang tak jauh dariku. Sekar Ayu, jangan main-main denganku ya. Tampakkan dirimu jika kau memang ingin berteman denganku. Candanya padaku. Tak kuhiraukan ucapan Yanto, aku masih mencari sosok Sekar Ayu. Hei anak bodoh, kau mencariku? Tanyanya. Aku sedikit kesal saat aku disebut anak bodoh olehnya. Aku terus saja mencarinya di setiap sudut. Kuperhatikan dengan seksama di segala sudut. Astaga. Seketika aku terkejut saat itu. Ya, bagaimana tidak? Aku dikagetkan saat aku memutar tubuhku. Aku melihat sosok wanita tepat di hadapanku. Aku disuguhkan wanita berparas cantik berbibir merah merona. Rambutnya yang hitam terurai dihiasi mahkota kecil. Kak, kau Sekar Ayu? Tanyaku singkat. Iya, aku Sekar Ayu. Memangnya kenapa, Diva? Balasnya padaku. Kau ini ya, hampir saja membuat jantungku copot tahu. Ya, bagaimana tidak copot? Aku begitu kaget dibuatnya. Aku terkejut, namun aku sedikit gairah melihatnya. Bagaimana tidak? Seumuran lelaki sepertiku, dan untuk pertama kalinya, aku melihat wanita secantik ini. Dengan baju pendek hijau tipis transparan, dihiasi buah dadanya yang menyembul seakan pakaiannya tak mampu membendung gunung kembarnya. Bisakah kau pelankan suaramu, Sekar? Pintaku padanya. Sekar Ayu hanya tersenyum saat itu. Sembari perlahan melangkah ke arah sampingku. Memangnya kenapa, Diva? Tanya Sekar Ayu padaku singkat. Dengar, Sekar. Aku tak mau disebut gila oleh temanku ya. Karena aku bicara sendiri. Sekar tersenyum mendengar gerutuku. Diva, dengarnya. Hanya kau yang akan mendengar suaraku. Sekalipun aku berteriak, temanmu itu tak akan mendengar suaraku. Balas Sekar Ayu padaku. Aku terdiam sejenak. Apa kau mendengar jika aku berbicara mesti hanya di hatiku, Sekar? Tanyaku padanya. Sekar hanya menganggukkan kepalanya. Ku tarik nafas panjang. Ingin rasanya aku banyak bertanya siapa sosok ini, namun sepertinya ini bukan waktu yang tepat. Sudahlah, aku sedang mancing ikan ini. Diam ya, jangan menggangguku. Lihat nih, seekor pun aku belum mendapatkan ikan. Ucapku menyuruh diam pada Sekar Ayu. Diva, jika kau mau, aku bisa membantumu untuk mendapatkan ikan dengan mudah kok. Ya, kalau kau mau sih itu juga. Aku gak masak kok. Ucap Sekar Ayu sekaligus menawarkan tawarnya padaku. Tentu saja aku sedikit melirik padanya.
Sembari aku mencuri pandang buah dadanya. Baiklah jika begitu. Apa yang bisa kau lakukan untukku Sekar? Tanyaku padanya, sekaligus ingin membuktikan ucapannya. Angkat saja pancingmu, Diva. Perintah Sekar Ayu padaku. Kau ini bagaimana sih? Kayuku saja tak ada yang menarik. Masa iya aku harus menarik joranku? Balasku yang heran mendengar perintahnya. Sudah, lakukan saja Diva. Ucapnya dengan sikap santai di sampingku. Akhirnya, dengan rasa ragu namun penasaran, aku coba melaksanakan dari ucapannya. Setit. Astaga. Ternyata benar ucapannya. Pancingku saat itu juga sepertinya dilahap ikan yang sangat besar. Ya, aku hampir kewalahan menarik pancingku saat itu. Degup jantungku kembali naik seketika. Wah, yakin. Ini pasti ikan besar. Gumamku dengan rasa tegang menyeruak mengaliri sekujur tubuhku. Tenang, Div. Bawa santai saja. Kalem-kalem, Div. Jangan buru-buru gitu nariknya. Sayang loh kalau sampai lepas ikannya. Teriak Yanto dari tempatnya. Aku hanya melirik sekilat pada Yanto. Ku ikuti arahan temanku ini. Ku tarik ulur perlahan tali pancingku. Dan, wus, bluk, krepek, prek-prek. Ya, akhirnya aku berhasil menaklukkan ikan itu. Segera ku tarik menjauh pancingku dari tepi sungai itu. Aku tak mau jika ikan tangkapanku terlepas kembali. Namun, tiba-tiba aku tercengang dia mematung. Ya Allah, apa ini? Aku keheranan karena begitu banyak ikan yang kudapatkan. Meski hanya dalam sekali tarikan pada pancingku saat itu. Ikan dengan rata-rata seukuran lenganku terlihat memakan kayuku. Dan ikan berikutnya menggigit ekor ikan pertama. Dan begitu selanjutnya saling menggigit ekornya. Yang akhirnya membuat ikan-ikan itu menjadi untayan yang sangat panjang. Aku terdiam sejenak. Sampai ku dengar teriakan Yanto yang berlari ke arahku. Menjauh, Div. Cepat menjauhlah dari situ. Teriaknya padaku saat itu. Terlihat raut wajah panik pada Yanto. Namun setelah Yanto tepat berada di sampingku, tiba-tiba ia terdiam. Astagfirullah. Apa ini, Div? Aku kira kau dapat ular yang sangat panjang. Makanya aku buru-buru lari ke sini. Aku takut terjadi sesuatu padamu, Tau. Ucap Yanto menyampaikan kekhawatirannya padaku. Hei Diva, aku tersentak dikagetkan oleh suara Sekar Ayu yang menyapaku. Sepertinya Sekar Ayu ingin mengatakan sesuatu padaku, namun aku yang sedang keheran bercampur senang. Akhirnya berkata tanpa menghiraukan Sekar Ayu yang terlihat akan bicara. Sudahlah ikan ini rezeki kita, Yan. Ucapku pada Yanto. Tenang saja pokoknya. Aku akan membagi ikan-ikan ini denganmu kok. Ucapku menyampaikan niat untuk membagi 2 ikan-ikan itu. Benarkah, Diva? Alhamdulillah, makasih ya, Div. Balas Yanto kesenangan karena tawaran Diva. Sekali lagi terima kasih ya, Div. Kau baik sekali. Lagi-lagi Yanto berterima kasih padaku. Dan akhirnya, saat itu juga kami memutuskan pulang ke rumah. Ya sudah, Yan. Sekarang kita pulang yuk. Ikan ini banyak kok. Cukuplah untuk kita berdua. Akhirnya, segera kami bergegas pulang saat itu. Namun baru saja aku melangkah, aku dikagetkan suara Sekar Ayu yang menggerutu. Padaku tidak berterima kasih nih. Sejenak aku meliriknya. Segera ku ucapkan di hatiku. Aku tahu ini ulahmu, Sekar Ayu. Terima kasih ya. Balasku bicara di dalam hati. Sambil aku lempar senyum kilat padanya. Aku tahu mau dilihat atau didengar Yanto. Yang mungkin akan menyebutkan aku mulai gila. Apa yang harus kulakukan untuk membalas kebaikanmu, Sekar? Tanyaku dalam hati. Tak perlu waktu lama. Telingaku seketika mendengar deru nafasnya. Izinkan aku ikut denganmu, Diva. Kemanapun kau pergi. Pinta Sekar Ayu saat itu. Kemanapun? Kau yakin? Tanyaku pada Sekar Ayu. Dan berpikir sejenak menimbang untung ruginya. Namun sepertinya saat itu aku terlalu gembira. Sampai akhirnya aku mengagukan kepalaku perlahan padanya. Dan Sekar Ayu segera merangkulku seakan begitu kegirangan. Aroma khas tubuhnya, yaitu mawar melati, membuat aku bergairah namun sedikit membuat bergidik ngeri. Ayo Div, kita pulang. Kok malah bengong sih? Yanto menyadarkanku. Iya, ayo Yan. Balasku singkat pada Yanto.
Sepanjang perjalananku tak hentinya kami membicarakan kejadian tadi. Divko berkali-kali menyebut nama Sekar. Siapa sih dia? Pacarmu? Tanya Yanto padaku. Sesaat aku melirik Sekar Ayu di sampingku. Terlihat dia hanya tersenyum lembut menatapku. Tifa, kau kenapa? Ditanya bukannya jawab. Malah senyum-senyum gak jelas. Gerutu Yanto keheranan melihat gelagatku. Gak Yan, bukan apa-apa kok. Maksudku bukan siapa-siapa. Jawabku sedikit gugup sekenanya. Dan belum sempat Yanto bicara lagi. Segera aku potong ucapannya. Sudahlah Yan. Buruan jalannya dong. Kita harus segera sampai. Keburu maghrib nanti loh. Gak sabar nih aku ingin masak ikan-ikan ini Yan. Ucapku mengalihkan pembicaraan pada Yanto. Dan Sekar Ayu yang berada di sampingku. Ia terlihat cemberut. Kau kenapa Sekar Ayu? Tanyaku padanya. Tidak. Gak kenapa-napa kok. Jawab Sekar Ayu singkat. Tak terasa. Saat itu kami hampir sampai di ujung desa. Dan akhirnya aku harus berpisah dengan Yanto saat itu. Karena dia memilih jalan pintas untuk menuju rumahnya. Sementara aku berdua dengan Sekar Ayu. Memilih berjalan menyusuri jalan setapak. Kau ini siapa Sekar Ayu? Kau setan ya? Haha. Tanyaku pada wanita di sampingku. Dan bukan seorang dari bangsa manusia. Aku lebih suka disebut Jin Diva. Masa iya gadis secantik aku disebut setan? Jawab Sekar Ayu sembari menekuk bibir merahnya. Iya dak. Maaf aku bercanda saja kok. Oh ya, aku ingin bicara panjang lebar denganmu Sekar Ayu. Nanti malam kau bersedia kan? Tanyaku padanya. Sekar Ayu hanya tersenyum sambil mendahului langkahku. Dan sampai akhirnya aku sampai di rumah orang tuaku. Kau diamlah di rumah ini sesukamu Sekar Ayu. Sekarang aku mau membersihkan ikan-ikan ini. Nanti kita makan bersama-sama dengan ayahku ya? Tanyaku padanya. Namun Sekar Ayu malah menertawakanku saat itu. Haha, dasar kau ini. Apa kau tahu makananku Diva? Aku mengerutkan dahiku tak mengerti dengan ucapan Sekar Ayu. Dengar Diva, makananku bunga-bungaan atau wangi-wangian Diva. Aku tak makan seperti layaknya manusia. Sesaat aku terdiam saat itu. Aku baru tahu kali ini mengenai makanan dari bangsa jin. Malah aku berniat nanti malam atau kapan-kapan. Akan kutanyakan semuanya. Ini kesempatanku untuk sedikit mengetahui mengenai dunia lain. Kulihat ayahku bersantai di ruangan belakang saat itu. Ya aku bawa ikan nih. Nanti kita makan bareng ya. Ayahku hanya melirik saat itu. Kau makan saja sendiri ya Div. Ayah sudah makan kok barusan. Oh ya Div, nanti malam kau sendiri lagi di rumah ya. Ucap ayah padaku. Saat itu juga. Rasanya aku ingin merengek. Aku takut jika harus sendiri di rumah ini. Namun tiba-tiba aku terpikir satu hal. Ini kesempatan bagiku bersama Sekar Ayu. Baik ayah, jawabku singkat. Tak lama setelah aku berkata begitu, tiba-tiba aku mendengar Sekar Ayu yang ikut bicara. Kau tak ingin mengenalkan aku pada ayahmu Diva? Terdengar Sekar melontarkan ucapannya. Segera Diva melirik dan bergumam di hatinya. Kau ingin melihat ayahku mati ketakutan Sekar? Tanyaku pada Sekar Ayu. Terlihat Sekar Ayu hanya senyum. Ingat ya Sekar Ayu, kau tak boleh berulah di hadapan orang tuaku. Ucapku menegaskan pada jin cantik yang bernama Sekar Ayu itu. Baiklah Diva, aku mengerti kok. Jawabnya singkat padaku. Dan, setit. Tiba-tiba sosok Sekar Ayu menghilang di hadapanku. Dasar jin. Main ngilang aja. Tapi gak pada bodo amat. Nanti juga pasti kembali lagi. Gumaku memiliki sedikit keyakinan jika Sekar Ayu akan muncul lagi. Bab 4 alam lain. Jam menunjukkan pukul 6.45. Samar-samarku dengar lantunan azan di surau di ujung desaku. Maklum desaku sangat luas, namun rumah kami berkejauhan. Kami harus melangkahkan kaki sekitar 100 meter jika kami ingin saling berkunjung. Sayup-sayupku dengar pula gemerisik dedaunan di luar sana. Sepertinya dedaunan terterpa bayu malam yang membuat sejuk apapun yang diterpanya. Suntuk sekali aku malam ini. Ya, ayahku lagi-lagi menginap menjenguk tetanggaku. Sudah tradisi kami jika seseorang sedang sakit pasti kami saling menjenguk, bahkan sampai menginap. Maklumlah rumah kami berjauhan dan dikhawatirkan terjadi
yang tidak diinginkan di saat tengah malam. Aku hanya duduk saat itu. Entah apa yang kurasakan, bahkan tiba-tiba aku merindukan ibuku. Mungkin esok ibuku akan pulang, gumamku. Kulirik radio yang tergantung di paku yang tertancap di sebuah dinding. Kuhampiri. Trek. Segera ku nyalakan radio itu. Kuputar volume radio itu. Aku butuh keributan malam ini. Paling tidak aku tak merasa sepi seperti ini, pikirku. Was-waset. Perlahan kuputar tombol frekuensi radioku. Kupilih saluran gelombang radio yang menurutku asik untuk kudengarkan. Ya, sebuah lantunan musik edit. Ya, aku pilih lagu itu. Dan terasa nyaman. Tapi tak apalah. Toh aku nyaman, jadi kupilih dan kunikmati saja sembari aku merebahkan tubuhku. Semakin malam terasa semakin dingin, sejuk kurasakan. Selimut. Ya, mana selimutku? Kuarahkan mataku ke setiap sudut kamarku. Ku cari selimutku saat itu. Maklum aku anak yang tak pandai membereskan tempat tidurku. Aku sampai harus mencari saat aku membutuhkan selimutku. Kulihat selimutku di ujung sudut kamarku. Entah mengapa begitu malasnya aku bangun seakan aku sudah begitu nyaman dengan posisi ini. Sampai kulirik bantal dan sebuah guling saat itu. Tak perlu waktu lama, kusambar peluk guling itu. Kini aku mulai merasa sedikit hangat. Mataku mulai berat, aku sudah setengah sadar dan merasa nyaman pada posisiku saat ini. Enggan rasanya kulewatkan. Haps-haps. Tanganku mengapa begitu nyaman memeluk guling ini, gumamku. Hangat padat kenyal, yaitu yang kurasakan. Enak ya? Itu kata yang kudengar tertangkap oleh indera pendengaranku. Setit. Aku terkaget. Astaga! Sosok guling yang aku peluk kini adalah sosok wanita. Tidur membelakangiku dan tanganku tepat berada di gunung kembarnya. Oh, kamu Sekarayu kan? Tanyaku. Segera aku berniat membangunkan tubuhku. Namun sekilat Sekar menahan tanganku dan tanganku tetap berada di atas gunung kembarnya. Astaga! Aku gemetar saat itu. Entah sebenarnya rasa apa ini. Karena baru kali ini aku merasakannya. Ini bukanlah rasa takut, pikirku. Tapi entah mengapa untuk bernafas saja aku begitu kesulitan. Diamlah, bukankah kau ingin bertanya banyak padaku, Diva? Sekar Ayu mencoba menenangkanku. Kamu Sekar Ayu kan? Bisakah jangan selalu muncul tiba-tiba di hadapanku? Sekar tersenyum sembari menatapku. Bola matanya yang indah seakan menantang birahiku. Iya, maaf Diva. Jawabnya singkat. Wangi bunga dari tubuhnya membuat aku enggan untuk menjauhinya. Aku anak yang polos etiu, belum memiliki pengalaman dalam hal semacam ini. Aku tak punya keberanian untuk lebih dari apa yang kudapatkan sekarang. Tanganku saja kaku, tak sanggup aku gerakan. Apalagi berbuat lebih. Sekar, kau ini siapa? Kenapa kau bisa berada di kehidupanku? Tanyaku sembari aku mendekap tubuhnya, layaknya dua pasang dewasa. Aku tidur bersama saat itu. Diva, harus kau ketahui ya, aku putri dari kerajaan Galah. Galah ialah bambu. Itu sebutan untuk orang di desaku. Kau masih ingatkan kemarin? Kau yang mengeluarkan aku dari ruas bambu itu. Saat kau ingin berniat membuat joran pancingmu. Aku tersentak mendengar ucapannya. Kemudian Sekar Ayu meneruskan kembali perkataannya. Benar-benar kau anak bodoh, Diva. Aku menjelma di batu saat kau membelah ruas bambu itu, namun kau hanya memegang batu itu. Kemudian kau membiarkan batu itu begitu saja. Kau ingat itu, Diva? Tanya Sekar Ayu padaku. Ya, aku kini teringat. Kemarin aku membelah bambu. Dan aku menemukan sebuah batu berwarna hijau. Namun aku tak paham dan mengabaikannya begitu saja. Maklumlah aku anak polos yang tak mengerti hal semacam itu. Bahkan sekedar dongeng saja aku tak pernah mendengarnya. Bisa-bisanya aku mengacuhkan penemuan batu itu. Kini aku mengerti. Maaf Sekar Ayu, aku lancang padamu. Balasku singkat. Dengan senyum manisnya ia menatapku dan berkata. Ya, karena kepolosanmu, Diva.
Aku menyukaimu. Aku ingin berteman denganmu. Ucap Sekar Ayu padaku. Kemudian kembali aku bertanya pada Sekar Etiu. Di mana rumahmu, Sekar? Tanyaku padanya. Anak bodoh. Batu hijau itu adalah rumahku. Kau malah membuangnya. Ya, aku merasa bersalah padanya. Baiklah, besok akan ku cari batu itu di samping rumahku, Sekar Ayu. Ucapku pada Sekar Ayu. Kulihat dia hanya mengangguk. Diva, kau akan membiarkan aku begini saja? Ucap Sekar Ayu dengan nada manja. Aku harus apa? Tanyaku pada Sekar Ayu. Dasar anak bodoh kau, Diva. Gerutu Sekar Ayu padaku. Aku sedikit jengkel dengan ucapannya. Dia mengatakan anak bodoh padaku. Lalu ku cubit gunung kembarnya. Ya begitu, Diva. Kau mulai pintar. Haha. Ucap Sekar Ayu saat itu. Kini aku heran dibuatnya. Apa maksud perkataannya? Malam beranjak tak kenal lelah. Tanpa terasa kami terbuai dalam obrolan hingga rasa kantukku mulai menguasaiku. Ya, aku tertidur tanpa menghiraukan Sekar Ayu yang berada di dekapanku. Assalamualaikum, Diva. Teriakan seorang wanita dari luar rumah. Astaga. Sudah siang rupanya. Kulihat jam dinding sudah menunjukkan 06,3. Aku yakin itu suara ibuku. Segera aku berlari ku hampiri pintu rumahku. Aku segera merangkul ibu. Ibu kemana saja sih? Hengekanku bagaikan seorang anak kecil. Kau ini Diva. Kamu udah gede gini, masih manja saja. Mana ayahmu? Tanya ibuku sembari berjalan masuk ke dalam rumah. Segera aku bercerita tentang ayah dan kesibukanku di rumah. Tak terasa sampai kami dikejutkan oleh kedatangan ayah di hadapan kami. Diva, kau ini sudah besar, nak. Menjauhlah dari rangkulan ibumu. Ucap ayahku. Ya, aku sangat manja bila dengan ibu. Begitu nyaman jika berada di dekatnya. Ayah ini dasar galak. Gerutuku di hati. Peluk saja aku, Diva, kalau mau. Ucap Sekar Ayu yang tiba-tiba muncul di hadapanku. Bersiaplah, Diva. Ayahmu membawa kabar dan tugas untukmu. Haha. Ucap Sekar Ayu padaku. Apa maksudmu, Sekar Ayu? Tanyaku padanya. Kupelankan suaraku seakan berbisik padaku sendiri. Tunggu saja. Nanti juga ayahmu akan bercerita kok. Jawab Sekar Ayu. Tahu dari mana kamu, Sekar? Gumamku yang tak mengerti. Kau ini, aku kan bangsa jin. Aku dianugerahi kelebihan lain. Untuk sekedar menguping pembicaraan manusia saja, aku bisalah. Aku terdiam sampai ayahku menyebut namaku. Diva, ayah minta kau pergilah ke rumah Pak Leinan. Beliau sakit dan ingin dijenguk olehmu. Ucap ayah padaku saat itu. Aku terheran. Apa pentingnya diriku? Aku kan hanyalah sosok anak remaja. Mengapa aku? Belum sempat aku bertanya lagi, tiba-tiba ibuku berkata, Sudahlah, nak. Turuti saja perintah ayahmu. Aku diam sesaat. Kulihat Sekar menjulurkan lidahnya dan menyipitkan matanya. Kau benar, Sekar. Gumamku pada Sekar Ayu. Tentu saja. Memangnya dirimu anak bodoh? Mendengar ucapannya begitu, seketika aku kejar dia. Ingin rasanya aku pelintir hidungnya. Awas kamu, Sekar. Gerutuku pada Sekar Ayu. Sementara ayah ibuku tercengang melihat ulahku begitu. Aku lari mondar-mandir tanpa tujuan. Kenapa sih anakmu, Bu? Tanya ayah pada ibu. Terlihat ibu hanya mengangkat bahunya sebagai isyarat tak mengerti juga. Aku yang di TAKD YRKAN. Sore itu ketika merasa sudah puas berbincang dengan ibuku, aku pun menuruti perintah ayahku. Assalamualaikum, salamku kepada ibu dan ayahku.
Rasa penasaran mengiringi langkahku, apa yuk bisa kulakukan untuk menolong Pak Lainan, pikirku. Biarlah bagaimana nanti saja. Kulihat Sekar Ayu tak berada di sampingku. Sial, kemana dia di saat aku membutuhkannya, dia tak ada di sisiku. Dasar. Suara rintihan samar-samar ku dengar, yaitu suara Pak Lainan. Suara itu sangat familiar. Permisi, assalamualaikum, sapaku tepat di hadapan pintu. Waalaikumsalam, serentak seisi rumah menjawab salamku. Oh Diva, masuk nak. Tanpa berpikir panjang, aku langsung duduk. Kulihat Yanto temanku mendekatiku. Kemana saja kamu, Div? Baru sekarang kamu menjenguk ayahku ya? Tegurnya. Oh iya Yan, maaf, aku mengira ayahmu tak separah ini. Sakit apa beliau, Yan, tanyaku. Tunggu saja, nanti kau akan dipinta tolong oleh kakekku, jawab Yanto. Minumlah dulu Div, tak ada apa-apa di sini, cuma air putih saja. Tidak apa, terima kasih, ucapku. Tak lama ibu Yanto menghampiriku. Nak Diva, bisa ikut ibu? Oh, iya bu. Segera aku mengikuti ibu Yanto yang berjalan menuju arah kamarnya. Kulihat di situ sudah ada Pak Lainan dan kakeknya Yanto yang segera menyambut kedatangan. Duduklah Diva, kenapa kok murung, tegurnya. Tidak kek, aku sedikit gugup. Meskipun aku sudah kenal baik dengan kakek ini, aku kikuk dengan apa yang kuhadapi saat ini. Begini Diva, sengaja aku memanggilmu kemari. Kau lihatlah anakku yang terkapar lemah tak berdaya, ia sedang sakit parah nak. Sakit apa bapak kek, sahutku. Awalnya kakek menyangka dia sakit biasa nak. Namun setelah aku membawanya ke dokter, tak sedikit pun dokter menemukan sakit, seakan dia sehat-sehat saja. Hingga dokter pun hanya memberikan beberapa vitamin dan obat penenang saja nak. Aku hanya diam mendengarkan ucapan kakek ini. Sakitnya aneh nak, dia selalu teriak di tengah malam sambil memegang kepalanya. Aku tak tega melihat anakku seperti ini. Hingga aku tadi malam bermimpi didatangi sosok almarhum istriku. Ia mengatakan, segera jemputlah anak kita, ia tersesat tak bisa pulang. Hanya anak lelaki yang mengenal wanita Sekar Ayu yang mampu menolongnya. Dan itu dirimu anak yang mengetahui Sekar Ayu, ujar kakek sembari menatap sayu padaku. Aku kaget Mbak Petir, di siang hari. Bagaimana kakek tahu aku mengenal Sekar Ayu? Tanyaku sambil sesekali aku melirik ke samping. Aku tak ingin banyak orang yang tahu tentang Sekar Ayu. Yanto, jawab kakek. Dia cucuku yang teringat dirimu berkali-kali kau menyebut namanya ketika kalian di sungai. Benarkah begitu nak Diva? Tanya kakek seakan memaksaku berkata jujur. Iya kek, tapi dia tak kasat mata kek, hanya aku yang melihatnya, ujarku gugup. Dengar nak, bukan kau saja yang bisa melihatnya, kakek pun bisa melihatnya. Aku tercengang menatap wajah kakek. Ya, kakek Yanto adalah kakek Jarwo. Beliau memang dituakan di desaku. Sedikit besarnya beliau paham tentang supranatural. Setidaknya kau bicarakan nak pada Sekar Ayu, tolonglah anak kakek. Bukan kakek tak mau menemui temanmu itu. Namun kakek tak sanggup berurusan dengan kerajaannya. Gila, gumamku, aku terbelit masalah ini, oh Tuhan. Nah, apa kau mendengarku, tanya kakek. Iya kek, aku mengerti, jawabku. Aku harus bagaimana kek? Aku bertanya lagi padanya, kau temui saja temanmu dan bicarakan maksud keinginanku dan kau akan tahu semuanya. Baik kek, singkatku, jawab kakek. Itu saja nak, kau boleh pulang atau kau mau main dengan cucuku mungkin? Sambil tersenyum ramah padaku, aku segera pamit meninggalkan kakek. Dan kulihat ada ibu Yanto. Sekalian saja aku pamit, gumamku. Kok buru-buru nak, sapanya? Iya bu, sudah sore, balasku. Ini nak, ada sedikit makanan untuk kau bawa pulang. Tak lupa ku ucapkan terima kasih pada ibu Yanto, dan bergegas keluar rumah sembari ku colek temanku ini. Ia segera mengantarku menuju pintu. Yan, kau ini apa-apaan kau bawa-bawa diriku? Dasar bego, ucapku kesal. Lihat kini aku. Belum sempat aku meneruskan berkata-kata, Yanto memotong pembicaraanku. Kau tega melihat ayahku sakit, Div? Bagaimana jika aku kehilangan ayahku? Kau tega? Iya. Aku terdiam mendengar ucapan temanku ini. Ayolah Div, kau temanku, tolonglah sembuhkan ayahku. Aku lulu, aku tak tega melihat renyekan temanku ini. Baiklah Yan, akan ku coba, ujarku. Terima kasih Div, ia merangkul keras diriku. Aku akan mendoakanmu Div, perlahan ia bisikan di telingaku. Aku hanya menghela nafas panjangku, anggukan kepalaku pertanda aku setuju. Ku ucapkan salam padanya, aku berlalu meninggalkan rumahnya. Dar, suara keras mengejutkanku. Allahu Akbar, ku ucapkan lafaz itu. Aku takut suara petir itu begitu keras. Kulihat langit begitu gelap. Mau hujan, ujarku. Spontan aku berlari kecil, aku tak mau diriku basah. Namun sial, aku tetap saja terguyur hujan. Ku cari tempat berlindung. Kuarahkan pandanganku berharap aku menemukan pohon besar rindang atau apapun itu untuk berteduh dari hujan ini. Oh syukurlah, tak jauh di hadapanku aku melihat gubuk di sana. Segera ku berlari mendekatinya dan ya, aku aman. Meski tubuhku sudah kuyup, paling tidak aku tidak terus-terusan diguyur air hujan. Lagi-lagi aku sandarkan tubuhku di tiang penyangga gubuk itu.
sepi, hanya suara petir dan derasnya hujan yang kudengar. Sekar Ayu. Ya, aku teringat padanya, dia di mana ada rasa risau aku padanya. Bagaimana jika ia kehujanan, gumamku di dalam hati. Dasar anak bodoh, haha. Aku tersentak mendengar suara itu. Yaitu Sekar. Kau ini suka sekali mengagetkanku, Sekar. Gerutuku padanya. Refleksku cubit pipi mulusnya. Aduh iya, maaf deh, hehe, kesalku. Perlahan memudar, aku senang aku tak sendiri lagi. Sekar, mengapa kau tak ikut saat aku bertamu ke rumah Pak Leinan? Tanyaku. Sekar hanya menatapku tanpa bicara sepatah kata pun. Mengapa kau diam, Sekar Ayu? Kutinggikan sedikit nada bicaraku. Ayu sedikit melotot terhadapku. Aku sedikit kaget dengan gelagatnya. Sekar sepertinya marah, gumaku. Baiklah, maafkan aku jika aku menyakitimu, aku hanya bertanya, bujukku padanya. Sekar perlahan mendekatkan wajahnya padaku. Apa kau berniat menolong Pak Leinan, Diva? Tanya Sekar padaku. Kau sudah tahu, Sekar? Kau menguping pembicaraanku dengan kakek Jarwo ya? Ha, bodoh, anak bodoh, aku ini Jin Diva. Hal mudah bagiku mendengar pembicaraan kalian meski aku tak di sampingmu. Baik, baguslah, Sekar. Sekarang apa kau mau menolongku? Kupasang wajah memelasku. Tidak, jawab Sekar. Asal kau tahu, Diva, Pak Lei begitu, karena ulahnya sendiri Ai berani menghancurkan sebagian kerajaan ayahku, jelas Sekar meninggi. Diva terdiam, dia tak mengerti apa yang diucapkan Sekar. Apa yang sebenarnya terjadi, gerutu Diva dengan raut wajah heran. Pencarian batu hijau. Aku berpikir sederhana untuk sikap Sekar saat ini. Ya mungkin dia sedang datang bulan, hahaha, pikirku. Bukankah ibuku pernah bilang perbawa wanita datang bulan sebagian egoisnya meninggi. Jin juga datang bulan. Ucapku dalam hati. Mungkin Sekar benar, aku bodoh untuk hal sepele saja, aku harus merenung dalam ini, hehe. Kenapa kau tertawa, Diva? Tegas Sekar, yang membuat aku tersentak dalam lamunanku. Kok ya, sudah, hujannya sudah reda, ucapku padanya. Sambil kusentuh sebelah pundaknya. Semoga sikapku ini sedikit membuat nyaman dirinya. Nanti jika sudah di rumah kita bicara lagi, pintaku. Hanya lirikan mata indahnya, tak sepatah kata pun dari bibirnya. Ia melangkah mendahuluiku tanpa menghilaukanku. Segera aku berlari kecil mengejar langkahnya. Kulihat tubuhnya yang semapainan indah. Lekuk tubuhnya bak lekuk keris kerajaan yang tak sembarang orang bisa menyentuhnya. Seirama getaran bongkah pantatnya ya bulat padat. Meskipun aku masih remaja, ya mungkin perlahan aku dituntun oleh jiwa kelakianku hingga aku semakin tertarik pada temanku ini. Meski ia dari bangsa Jin. Sekar, kau tak inginkah berjalan berdampingan denganku? Bujukku padanya. Hanya dengusan nafasnya yang kudengar mewakili jawaban dari pertanyaanku. Bicaralah, Sekar, bukankah aku tak melukaimu tadi? Aku hanya bicara tentang maksud kakek Jarwo mengundangku. Spontan Sekar menghentikan langkahnya, segera membalikan tubuhnya padaku. Diva, aku tak mau kau menolong Pak Leinan, biarkan saja itu akibat ulahnya sendiri, kau mengerti maksudku, anak bodoh. Gerutu Sekar, kau lebih cantik, Sekar, ketika kau sedikit marah, candaku. Kau ini, Diva, aku serius, dengarkan ucapanku, Diva, ocehnya. Ku jawab dengan tenang. Iya Sekar cantik, aku mengerti, ku turuti kemauanmu. Kan kau juga tahu aku tak bisa apa-apa. Sekalipun aku memilih menolongnya, pasti aku mengandalkan bantuanmu, hehe, ucapku. Hari semakin gelap, ya mungkin ini akibat faktor alam yang baru saja reda hujan tadi. Untuk sampai rumahku terasa lama, tak seperti saat aku pergi tadi. Ini akibat langkahku banyak terhenti, dan tadi aku lumayan lama berteduh di gubuk. Diva, kau jalan lama sekali, bisakah kau mempercepat langkahmu, pintanya? Kau pikir kau cepat, haha, ejeku pada Sekar. Baik, ku tunggu kau di rumah. Belum sempat aku menjawabnya, tiba-tiba Sekar hilang di hadapanku. Sial, aku sendiri, gumamku. Ku perhatikan di sekitar jalan ini. Ini kan kebun bambu yang terkenal angker itu. Tak harus kuperintah, bulu kuduku merinding, aku tersugesti oleh imajinasiku sendiri. Belum lagi jalan semakin remang, sedikit sekali cahaya untuk mataku beradaptasi. Kamu, Sekar, gerutu kesalku. Geraungku dengar samar-samar di belakangku. Suara apa itu, gumamku? Siaga kakiku untuk siap berlari meninggalkan tempat ini. Perlahan aku menoleh membalikan tubuhku. Kufokuskan penglihatanku. Ya Tuhan, Nen, itu harimau. Ya, seekor harimau dengan bola matanya yang menatap tajam ke arahku. Ongannya yang membuat jantungku hampir copot dihiasi loreng yang menambah kesan buah siap menerkamku. Tanpa aba-aba ku balikan badanku dan ya, aku berlari tanpa aku hiraukan jalan mana yang seharusnya aku pijak. Rasa sakit di kakiku tak kupedulikan, aku hanya ingin tetap hidup, ya Tuhan, lindungi aku. Tanpa aku menoleh, aku terus berlari hingga bruk. Aku tersandung pada sebuah batu besar. Saya, gumamku. Namun aku tersentak oleh suara cekikikan seseorang. Siapa kau, tanyaku sambariku cari dari mana suara itu. Ini aku, Diva, bodoh.
Aku Sekar, haha ocehnya. Sekar, ucapku, tolong aku Sekar. Kumohon singkirkan harimau itu. Harimau? Jawab singkat Sekar. Harimau mana, tanyanya sembari tersenyum. Kulihat di mana harimau itu seharusnya muncul. Kemana harimau itu? Aku terheran. Perlahan rasa takutku hilang, namun tergantikan rasa ngilu di kakiku ini. Diva, kakimu terluka. Sekar menghampiriku meraih sebelah kakiku. Dia terlihat diam sejenak. Maaf Diva, ini ulahku, maafkan aku Diva. Ku mengerutkan keningku. Maksudmu Sekar, aku tak mengerti yang kau katakan. Segera Sekar berkata, wajahnya sedikit menunduk di hadapanku. Harimau itu jelmanku Diva. Aku menggodamu, aku ingin kau berjalan cepat, agar kita tidak kemalan di jalan. Apa? Bentakku pada Sekar, kau kelewatan Sekar. Kau hampir membuat aku mati ketakutan. Maaf Diva, aku menyesal. Namun lihatlah kita di mana sekarang. Sembari sedikit menahan tawa di bibirnya. Oh syukurlah aku sudah dekat rumahku. Tampak jelas rumahku tidak jauh di sana. Ya sudah, ayo ajakku pada Sekar. Baru saja ku mencoba melangkah. Oh kakiku begitu sakit ya, mungkin kakiku terkilir akibat aku terjatuh tadi. Kulihat raut risau di wajah Sekar, segera ia berjongkok melihat keadaanku. Dan lagi-lagi aku disuguhkan pemandangan indah. Kulihat tonjolan kembar milik Sekar. Ya aku melihatnya sembari berdiri sementara Sekar berjongkok. Gunung kembar padat berisi seakan berontak ingin menepis baju penghalangnya. Rasa takut, senang, penasaran semua menjadi satu. Diam Diva, akan kuobati lukamu. Ucap Sekar yang membuyarkan lamunanku. Iya, aku tak banyak berkata. Kulihat dia menempelkan telunjuknya di sendi kakiku. Matanya terpejam, bibir merahnya terlihat sedikit berkomak-kamit, dan serer. Perlahan ada rasa dingin menjalar yang kurasakan. Aku diam, ku tahu ini caranya mengobatiku. Cobalah langkahkan kakimu Diva. Oh baik, jawabku. Segera ku coba melangkah perlahan. Ya kakiku sembuh, tak sedikit pun ada rasa sakit di kakiku. Bagaimana? Tanya Sekar padaku. Belum sempat ku jawab, terlintas di pikiranku aku pura-pura masih sakit saja, hehe. Dengan harapan aku digendong olehnya. Masih sakit Sekar? Ucapku, aku berasing meringis menahan sakit. Sekar terdiam, ia heran, seharusnya aku sembuh. Baiklah, aku akan membopongmu saja Diva. Nanti di rumah akan ku coba kembali mengobati kakimu. Aku bersorak, ya aku berhasil. Namun aku akan merubah wujudku menjadi harimau Diva. Tidak mungkin gadis cantik ini mengendongmu. Hah, tidak. Ucapku. Tanpa rasa ragu aku berlari kencang menuju rumahku. Sekar yang melihat gelagaku bengong beberapa saat dan haha, ku dengar dia tak henti-hentinya menertawakanku. Kau ini Diva, dasar anak bodoh, haha. Samar-samar ku dengar ocehannya. Aku sudah berada di halaman rumahku, dasar kau Sekar, gerutuku. Lagi-lagi aku kalah langkah. Ku sandarkan tubuhku di sebuah tiang beranda rumahku, nafasku sedikit tersengal. Untuk saja aku tidak terjatuh, untuk kedua kalinya gumamku. Diva, kaukah itu nak? Ku dengar suara ibuku menyapaku. Aku hanya tersenyum membalasnya. Pertanyaan dan kejujuran. Kau kotor sekali Diva. Apakah kau sengaja mengotori tubuhmu? Timpa ibuku dengan raut wajah sedikit heran. Ibu ini bisa saja. Aku bukan anak kecil lagi Bu, tak mungkin juga aku dengan sengaja mengotori tubuhku, balasku. Ya seharusnya begitu nak. Hanya saja ibu merasa heran dengan tubuhmu. Jangan bilang kau terjatuh di parit ya. Tebak ibuku sedikit nada bercanda. Ibuku ini memang pandai kalau soal menggoda anaknya. Tidak Bu, pakaianku kotor karena aku berlari sepanjang jalan. Hanya saja jalanan sudah banyak genangan air. Ya beginilah jadinya. Ku jinjitkan ujung bajuku di hadapan ibuku. Ya sudahlah, cepat sana, segera kau bersihkan tubuhmu, sebentar lagi masuk waktu maghrib. Ibu tak mau kau beralasan meninggalkan sholat. Baik Bu, jawabku. Segera ku langkahkan kakiku. Hei Diva, kau ini. Kau, tegur ibuku. Kakimu segitu kotornya. Nol, bisakah kau masuk lewat pintu belakang saja, timpanya. Baik Bu. Ya dibalik sikap baiknya ibuku ini, terkadang beliau sedikit bawel menurutku. Terkadang aku dipaksa mengikuti kemauannya. Ya mungkin itulah sosok seorang ibu, dengan caranya mendidik buah hatinya. Ibu ini gerutuku banyak aturan juga. Saat ku melewati pelataran samping rumahku, sedikit ku hentikan langkahku. Sejenak ku teringat kejadian beberapa hari kemarin. Iya, di sini tak jauh dariku berdiri sekarang. Aku yang membelah beberapa ruas bambu. Aku menemukan batu hijau itu. Yang mengawali pertemuan, sekaligus penyebabnya aku bertemu dengan Sekar Ayu. Sosok jin cantik yang ikut mengisi lampiran kisah hidupku. Di mana batu itu? Sejenak ku putar ulang memoriku. Dan, Diva, kemana anak itu? Ku
Ku dengar suara teriak ibuku. Aku hampir lupa aku harus membersihkan tubuhku. Segera aku bergegas masuk melewati pintu belakang rumahku. Minggir! Tegurku. Kulihat Sekar yang sepertinya dengan sengaja menghalangi jalanku. Tabrak saja kalau kau berani ocehnya. Sekar. Kutinggikan teguranku kali ini padanya. Seketika aku buka mulutku, bagaimana jika ibu atau ayahku melihat atau mendengar teriakanku. Untunglah ibu sudah tak berada di rumah. Kuhela nafas. Syukurlah gumamku. Kau kenapa, Diva? Ku dengar suara bapak dari belangku. Sial, aku tak menyadari sedari tadi ayahku sepertinya ada di situ. Itu, Pak. Tak ada apa-apa. Lidahku keluh bingung, aku harus berkata apa. Kulabrak Sekar yang masih saja dia mematung menghalangi jalanku. Awas kau. Ancam candaku padanya. Ayahku hanya menggelengkan kepala melihat kelakuan anaknya ini. Selang waktu berlalu mereka seisi rumah sudah berkumpul bergegas menunaikan kewajiban sebagai seorang muslim. Dengan kehusuannya Diva menjadi makmum. Hanya saja di ujung sholatnya ia sedikit terganggu. Lirikan penjuru pandangannya menangkap dua sosok di belakangnya. Namun segera ia tak menghiraukannya. Dan menuntaskan kewajibannya dengan melirik salam penutup ke samping kiri tubuhnya. Sekar. Tegasnya heran dengan pandangannya. Ya Tuhan, cantik sekali makhluk ini, gumamnya dalam hati. Sosok Sekar ayu yang mengenakan jilbab oranye muda tersimpu tertunduk penuh pesona. Terlihat sedikit pantulan cahaya putih dari wajahnya. Kau cantik sekali mengenakan hijab itu, gumamnya. Nah, ada yang salah dengan ibu. Suara ibuku yang menghancurkan lamunanku. Sedari tadi kau menatap ibu. Tidak, Bu, ibu terlihat cantik hari ini. Kemana saja aku melontar kata. Ya, ibuku mengira aku terus-menerus memperhatikannya. Ia tak tahu di sampingnya ia ditemani Sekar. Hahaha, baru kali ini ibu dipuji anak ibu. Bahkan ayahmu saja tak pernah memuji ibu. Ucapnya mencadai balik diriku. Ayahku hanya menggelengkan kepala melihat kelakuan anak dan istrinya. Kau mulai dewasa, nak. Kau tahu apa itu artinya cantik? Tanya ibu Diva. Diva hanya tersenyum mendengar ucapan ibunya. Bu, cepatlah kemari, terdengar ayah Diva menyapa mereka. Segera Diva dan ibunya bergegas menghampirinya. Ayo kita makan bersama, Diva. Ajak ayah Diva. Tak lama mereka menuntaskan makan malam itu. Sekar. Ya Sekar, bagaimana aku memberi makanan pada Sekar, sementara dia tak makan nasi sepertiku. Belum sempat ia melirik mencari keberadaan Sekar, terdengar hembusan nafas lembut di telinganya. Kau tak usah memikirkan makananku, Diva. Aku bisa mencari sendiri. Diva terdiam, ia tak mau terlihat aneh di depan kedua orang tuanya. Kemarilah, Diva, ucap ayahnya yang duduk bersila dengan tenang berdampingan dengan ibunya. Segera Diva menghampiri kedua orang tuanya. Ia sudah menduga ia akan ditanyai mengenai dirinya tadi siang berkunjung ke rumah Pak Lainan. Ayah ingin tahu tentang kau dipinta hadir berkunjung menemui Pak Lainan, Div. Ada apa? Tanyanya pada Diva. Ceritakanlah, ayah hanya sempat mendengar kau dipinta berkunjung untuk menanyakan kebenaran mimpi yang kakek Jarwo dapatkan. Untuk memastikan mimpinya, makanya kau dipanggil menemuinya. Benarkah? Timpa kembali ayah Diva. Bagaimana ini aku menjelaskan pada ayahku, gumam Diva. Ia bingung bagaimana ia mengawali penjelasannya. Terlihat Sekar yang hanya berdiri mematung tak jauh darinya. Sedikit pun tak memberikan ekspresi. Wajah ia atau tidak di raut wajahnya. Bagaimana ini, apa aku harus menceritakan pada ayah dan ibu tentang kehadiran Sekar saat ini? Pikirnya. Diva, kau dengar ayahmu bicara tidak? Sahut ibunya yang sedikit tidak sabar dengan kesantaian Diva. Iya, Bu, maaf. Sebenarnya, Diva terhenti sejenak. Kau ini kenapa, Diva, hanya bercerita saja kok begitu susah? Terlihat raut kesal di wajah ayah Diva. Tak karuan perasaan Diva. Ia mencoba melirik lagi ke arah Sekar, seakan ia sedang menghela nafas untuk memulai perkataannya. Sepertinya Sekar mengerti kegelisahan pada Diva. Ia mencoba memberi isyarat pada Diva. Segera Ai menganggukkan kepalanya perlahan. Begini, ayah. Ibu aku dipintai tolong untuk membantu menyembuhkan Pak Lainan untuk kesembuhannya. Kakek Jarwo sempat ditemui mendiang istrinya dalam mimpi. Hanya anak yang mengenal sosok wanita bernama Sekar yang mampu menolongnya. Siapa itu Sekar, Diva? Potong ibu Diva yang sudah tak sabar mendengar penjelasannya. Diamlah dulu kau, Bu. Tegas ayah Diva sembari menatap ke arah istrinya. Lanjutkan, Diva. Seru ayahnya. Begini, Bu. Sekar itu. Tampak keraguan di wajah Diva. Diva menghela nafas panjang. Sekar itu temanku, Bu. Teman? Tanya ayah Diva heran. Ia tahu anaknya tak memiliki teman yang bernama Sekar. Siapa Sekar yang kau maksud itu, Div? Ujar ayahnya yang semakin kebingungan. Dia bukan wanita biasa, Bu. Dengar berat Diva berkata. Lagi-lagi ayah melirik ke arah Sekar. Bukan wanita biasa, bagaimana maksudmu, Div?
Apa dia orang pintar? Sempat ia terpikir mendengar ibunya berkata orang pintar. Sekilas terlintas di pikirannya untuk mengiyakan saja. Namun ia berpikir lagi pasti ayah Diva atau ibunya akan menemui kakek Jarwo untuk menanyakan kembali tentang ini. Ah sial, aku bingung. Sudahlah, aku katakan saja yang sebenarnya, gumam Diva. Dia bukan manusia, Bu, melainkan sosok wanita dari bangsa jin. Dah, bak petir menyambar di siang hari. Sontak kedua orang tua Diva tersentak kaget. Kau ini bicara apa, Diva? Bentak ayahnya. Sungguh ya, itulah kebenarannya. Anakmu sudah gila, Bu. Sudah kuduga belakangan ini beberapa kali aku mendengar anakmu bicara sendiri. Sadar kau, Diva. Sembari raut wajah murka ayah Diva menunjuk wajah Diva. Diva yang sudah menerka akan gelagat sikap ayahnya hanya tertunduk bingung. Sial, aku bisa dimarahi lagi, gerutu Diva. Hanya saja ia sedikit tenang. Ia melihat raut wajah ibunya seperti sedikit mengerti. Terdapat ketenangan dari sikapnya. Tolonglah anakmu ini, Bu. Gumam hatinya. Tenanglah dulu ya, ucap ibunya pada ayah Diva. Kesaksian yang didengar. Diva, anak ibu. Coba kau jelaskan sekali lagi, nak. Apa kau benar dengan semua ucapanmu? Apa ibu dan ayah salah mendengar? Ceritamu terlalu sulit, nak, untuk kami mengerti. Kau masih anak-anak, Diva. Bukan ibu tak mengerti soal gaib. Namun untuk anak seusiamu menurut ibu itu berlebihan. Nasihat ibuku bertubi-tubi ia lontarkan padaku. Sementara ayah masih terlihat mengatur napasnya. Dadanya kulihat turun naik menahan marah padaku. Segini saja aku beruntung ayahku tak memukulku. Atau mungkin dikarenakan ada ibu sehingga ia sungkan memukul anak kesayangannya. Kutanya padamu, Diva. Apa benar yang kau katakan? Timpal ayahku sekali lagi. Benar ya, aku berkata yang sesungguhnya ku alami. Bagaimana bisa ayah tidak percaya padaku? Sementara orang lain saja percaya padaku. Bahkan sampai aku dipintai tolong datang ke rumahnya oleh kakek Jarwo. Ayahku tertunduk sepertinya dia merenung yang baru saja ku utarakan. Astagfirullahalazim. Bersamaan dengan kalimat yang ia ucapkan ia memegang dadanya. Baiklah Diva, untuk sementara ini bicaralah dengan ibumu. Besok ayah akan menemui kakek Jarwo. Aku butuh penjelasan apa yang sebenarnya terjadi padamu. Kau ini anakku, Diva. Anak satu-satunya. Ayah hanya takut terjadi sesuatu yang buruk padamu. Ia arahkan tatapannya padaku. Sedikit terharu aku mendengar ucapan ayahku tadi. Ayah yang ku kenal pemarah. Di sisi lain ia mengkhawatirkanku. Ya mungkin aku yang masih belum matang menilai cara orang tua menyayangi anaknya. Tak lama ia beranjak dari tempat duduknya. Kulihat ia masuk ruangan yang biasa kami jadikan tempat ibadah berjamaah sholat. Diva, Sekar itu siapa? Maksud ibu? Apa ia menuntut sesuatu darimu? Tanya ibuku dengan raut wajah cemas dan nada suara berlahan. Tidak, Bu, dia hanya berteman denganku layaknya manusia berteman pada umumnya, ucapku. Kulihat ibuku melirikkan matanya ke setiap sudut. Apakah ia ada di sini, nak? Aku sedikit bingung dengan pertanyaan ibuku kali ini. Aku khawatir jika ku katakan Sekar ada di sini. Aku takut ibuku jadi ketakutan. Namun di sisi lain, aku berpikir mungkin ibu ingin menguji atau membuktikan ucapanku, gumaku. Segera ku lirik Sekar yang sejak tadi berdiri di samping ibuku. Entah mengapa Sekar terlihat tidak ingin jauh dari ibuku. Sekar, panggilku dalam hati. Apa anak bodoh? Jawabnya dengan nada manja padaku. Aku harus berkata apa pada ibuku? Tanyaku pada Sekar. Kau katakan saja aku ada di sampingnya. Percayalah, ibumu orang yang kuat, tak akan terjadi apa-apa pada ibumu. Baiklah. Kuputuskan aku akan mengatakan pada ibu. Begini, Bu. Saat ini ya Sekar ada di sini, Bu. Di mana, nak? Ibuku begitu antusias menanggapi ucapanku. Dia berada di samping kananmu, Ibu. Jawabku sembari ku bersiaga. Siapa tahu ibuku refleks berteriak ketakutan. Atau menyingkir dari tempatnya ia duduk. Oh, ibu berkata. Seakan ia tidak peduli. Atau ibu tidak percaya ucapanku. Pikirku, Diva, apa kau bisa membuktikan keberadaannya? Lakukan sesuatu yang bisa membuat ibu percaya padamu. Dengan raut wajah serius ia menatapku. Kuarahkan pandanganku pada Sekar. Segera ia mengangguk pertanda ia setuju. Baiklah, Bu, jawabku singkat. Aku harus apa agar ibu percaya, tanyaku pada ibu. Lihatlah tasbih yang berada di atas meja itu. Bisakah ambilkan bawa ke sini? Tak perlu waktu lama Sekar langsung mengarahkan jari telunjuknya yang lentik pada tasbih yang melingkar di atas meja. Dan setit-setit tasbih itu bergerak seakan ada yang menyeretnya. Dan saat tasbih itu melayang tanpa harus jatuh dari atas meja melayang mendekati ibu. Terbelalak ibuku melotot, dia mematung, terlihat nafas saja ia mengaturnya. Aku khawatir melihat ibuku. Awas kau jika terjadi sesuatu pada ibuku, gerutuku pada Sekar.
Perlahan namun pasti kini tasbih itu sudah berada di atas pangkuan ibuku yang tengah terduduk mematung. Ibu sapaku. Iya Diva. Oh syukurlah ibuku masih sadar. Aku takut. Terlebih jika ayahku tahu ibuku kenapa-kenapa. Kupastikan aku diganjar oleh ayahku. Subhanallah sudah Diva ibu percaya padamu sembari menghela nafas. Kulihat senyum ketulusan dari seorang ibu untuk anaknya. Segera aku hampiri ibu. Tanpa lama aku segera merangkul ibuku. Sudah malam nak besok ibu akan bertanya banyak padamu. Boleh kan? Tanyanya padaku sembari ia mengusap lembut pipiku. Aku mengangguk. Kau tidurlah sekarang ya pintanya. Bergegas ku hampiri kamarku. Kulihat ayah yang tertunduk di atas sajadah. Sepertinya ia sedang bermunajat pada sang ilahi. Sudahlah semua sudah terjadi gerutuku. Beberapa saat aku merebahkan tubuhku. Div kau sendirikan tidurnya. Haha aku mengerti maksud perkataan ibuku ia khawatir. Ya meski Sekar adalah sosok jin. Namun paling tidak itu pertanda ibu benar-benar percaya padaku sekarang. Sampai ke situ khawatirnya padaku hehe. Iya bu aku sendiri jawabku. Ibuku tersenyum hingga lenyap tak kulihat lagi ibuku. Ya mari kita tidur sapa ibu pada ayah yang sampai saat ini belum merubah posisinya. Bu bagaimana ini? Pertanyaan lagi ayah lontarkan pada ibu. Ya jika saja ibu tidak melihat dengan mataku sendiri. Mungkin aku takkan percaya pada anakku. Maksudmu? Sahut ayah terheran. Segera ibu ceritakan kejadian mengenai hal aneh yang Sekar lakukan padanya. Ayahnya terheran. Baiklah apapun yang terjadi, aku ingin tahu dari orang yang bisa memberi aku alasan sebenarnya. Aku tak mau anakku terjadi apa-apa. Setauku jin itu bisa membawa sesat, Bu. Sudah ayah. Segera ibu menempelkan telunjuknya di bibirnya. Ia khawatir sosok Sekar mendengarnya. Ayo ya segera mereka beranjak dari situ dengan sedikit perasaan merinding mengiringi langkahnya. Waktu bergulir, detik-detik berpindah sedikit demi sedikit memulai lembaran baru membuka hari dengan cerita berikutnya. Pukul 8 pagi cerah yang mengawali hari ini terasa hangat. Mentari menyeruak masuk menerobos setiap celah, melakukan tugasnya. Bu anakmu sudah bangun? Tanya ayah Diva bertanya pada istrinya. Ayah kalah hehe senyum ibu Diva. Anakmu sudah pergi ya? Ia membantuku mengambil air di ujung desa. Air bersih kita hampir habis ya. Ya desa kami terkadang sulit air bersih. Apalagi saat kemarau mulai melanda. Hanya hujan beberapa kali saja. Itu belum cukup memunculkan air bersih dari mata air. Oh syukurlah aku mengira Diva masih tidur. Ia lelaki buta baik dibiasakan bangun siang. Apalagi kini ia mulai beranjak dewasa. Ibu tersenyum menanggapi perkataan suaminya. Segera ia menyuguhkan secangkir kopi. Ayah akan ke kebun bu masih banyak ya harus kukerjakan di sana dan aku akan mampir menemui kakek Jarwo sepulang dari kebun bu. Iya ya sampaikan salamku pada keluarganya. Aku belum sempat menjenguk Pak Le. Semoga saja lekas sembuh ya ujar ibu. Sesaat ayah Diva menikmati secangkir kopi diiringi bincang bersama istrinya. Dan DAMBO petuk. Tak butuh waktu lama secangkir kopi panas kini sudah ayah Diva nikmati. Segera ia berpamit pada ibu Diva. Ayah berangkat bu pamitnya pada ibu Diva. Segera istrinya meraih tangan suaminya memberikan salam. Ya itulah ibu Diva. Wanita setengah baya, namun pemahaman dalam menjalani kewajibannya sebagai seorang istri kepada suaminya, ia sangat junjung tinggi. Ia patuh dan hormat. Dan inilah yang membuat sang ayah selalu meredam jika sesekali dihinggapi amarah kepada anak dan istrinya. Assalamualaikum ucapan terakhir ayah sebelum pergi. Terlihat jalannya sedikit kerepotan, bagaimana tidak sudah menjadi kebiasaan jika pergi ke kebun atau ladang ayah Diva harus membawa perlengkapan untuk kepentingan bercocok tanam. Mentari pagi mengiringi langkah ayah. Bersamaan secuil harapan. Apapun yang terjadi, namun berikanlah yang terbaik untukku gumam doa sang ayah. Di sisi lain Diva yang tengah menunggu air dari sumbernya. Ia terlihat sayu. Sedikit kekecewaan terlihat dari raut wajahnya. Hench, aku terlalu siang datang ke sini, sehingga aku harus menunggu kubangan ini penuh terisi air dulu gerutannya. Ya kubangan kami menyebutnya. Suatu lubang yang dibuat sedekat mungkin dengar mata air guna menampung air yang mengalir dari sumbernya. Warga kami hampir separuhnya kekurangan air bersih belakangan ini. Hanya kubangan ini yang kami andalkan. Dan tentu saja aliran air ini tak sebanding dengan air yang kami bawa ke rumah. Ya aku harus menunggu beberapa saat. Bosan celoteh Diva. Kau di sinikah Sekar? Hening tak ada jawaban seperti yang Diva harapkan. Kemana anak itu? Ujar Diva. Segera ia berlalu lalang tak tentu arah. Ya ini ia lakukan hanya sekedar menghilangkan rasa bosan. Dan tanpa terasa kini terlihat air di kubangan itu sudah lumayan tertampung. Baiklah segera Diva membenamkan satu buah jerigen. Tak menunggu terlalu lama wadah itu pun penuh.
Segera Diva mengangkatnya dan bergegas pulang. Oh iya, aku harus mencari batu hijau. Semoga batu itu masih berada di samping rumahku. Kini ia teringat kembali ia memiliki tugas untuk membantu kesembuhan Pak Lena. Semoga dengan aku menemukan kembali batu hijau itu, aku bisa membujuk Sekar untuk membantuku. Ya benar, aku harus segera menemukannya. Tak henti-hentinya Diva memutar otak. Apa yang harus kulakukan? Aku tak memiliki sedikit pun kemampuan, bahkan untuk pengalaman saja aku tak ada. Celoteh Diva. Rasa berat yang tertumpu di lengan seakan ia lupakan. Ia terhanyut dalam 1000 cara yang belum memihak padanya. Brak, suara hempasan pintu terdengar. Rupanya Diva sudah sampai di rumahnya. Segera ia menuju dapur berniat menyimpan air bawaannya. Wah, anak ibu pintar sekali. Ucap ibuku menyapaku. Ibu. Iya, Bu. Ini ya, Bu, airnya ku simpan di sini saja. Sembari tersenyum kecil ku bungkukan tubuhku. Ku simpan perlahan wadah air itu yang lumayan terasa berat jika saat ini. Tak seperti tadi, gumam ya. Kau mau kemana hari ini, Nak? Timpa Ibu Diva. Bu, sepertinya aku di rumah saja. Mungkin ku isi waktuku dengan membersihkan pekarangan rumah saja, Bu, jawab Diva. Ya, itulah alasan dan strategiku. Itu cara yang tepat agar bisa leluasa mencari batu itu, gumamku. Segera ku raih sapu lidi yang sedari tadi kulihat. Ibu Diva hanya tersenyum melihat tingkah anaknya kemudian berlalu pergi. Di mana batu itu? Setiap arah ku perhatikan seksama sambil sesekali aku menyapu daun-daun kering yang berserakan di serambi rumahku. Setiap celah, bahkan setiap jengkal ku perhatikan tempat ini. Aku masih ingat betul di sini aku membelah bambu itu. Dan aku menemukan batu itu. Hanya saja kini aku dibuat bingung dengannya. Seperti induk ayam yang kehilangan anaknya saja aku ini. Ku helakan napas panjangku. Kakek, di mana tongkatmu? Ku dengar suara Sekar yang sudah tak asing di telingaku. Kau mencari apa, kakek, sampai kau terbungkuk melupakan tongkatmu? Candanya padaku. Diamlah, makhluk bawel. Timpaku. Aku sedang mencari batu hijau itu. Oh, baguslah, Diva. Aku suka dengan rasa tanggung jawabmu. Oceh Sekar sembari menyandarkan tubuhnya di pohon rindang itu. Bukankah kau ini Jin Sekar? Pastinya kau tahu di mana batu hijau itu. Ya tentu, anak bodoh, aku tahu. Hanya saja aku ingin tahu sejauh mana kau menghargai keberuntungan yang kau lewatkan. Kesal juga dengan sikap Jin ini, pikirku. Tapi dia benar. Aku harus bisa menemukan batu hijau itu. Tak ku hiraukan ocehkan Sekar. Kembali ku kayu sapu lidi yang berada di tanganku. Sampai aku disilaukan oleh pantulan sinar dari sebuah benda. Segera ku kedipkan mataku berulang kali. Apa itu? Kulihat sebuah benda setengah tertanam di atas tanah. Tanpa berpikir lagi bergegas ku hampiri. Dan hori, ya inilah yang aku cari. Ku raih dan ku perlihatkan segera pada Sekar. Hei, lihatlah nona cantik, kau tak apa ini? Kulihat Sekar hanya mengerucutkan bibirnya. Ya baiklah, kau menang, Diva. Ambillah, bukankah ini rumahmu? Tanyaku pada Sekar sembari ku dekatkan kepalan tanganku. Kau mengusirku, Diva? Setelah kau menemukan rumahku ini. Hei, kau ini bicara apa, Sekar? Bukan begitu maksudku. Kau saja tak pernah memberikannya padaku, jadi apa aku memiliki batu ini? Dan apa untungnya sebuah batu bagiku? Ayolah. Kau ini pemarah ya, seperti ayahku saja. Haha, candaku. Diva, maafkan aku. Sepertinya aku harus mengatakan padamu. Benar, itu adalah tempatku dan rumahku saat aku terkurung di dalam ruas bambu itu. Kau harus tahu sedikit kisahku, Diva. Maukah kau mendengarnya? Baiklah, Sekar. Duduklah, Jin pemarah. Segeralah berbicara padaku. Hehe, candaku sembari ku sentuh dagunya yang mempesona bak telur dibelah dua. Diva, dengar. Sebenarnya aku adalah putri dari raja di alam jin. Aku hidup di sebuah kerajaan. Ayahku sebenarnya menginginkan aku menjadi seorang yang terkuat. Karena kelak aku pewaris kerajaan satu-satunya. Dan aku harus belajar berbagai ilmu agar kelak aku bisa menjadi putri yang memimpin kerajaanku. Lantas apa yang kau lakukan di dalam ruas bambu? Tanyaku memotong. Aku harus bertapa, Diva. Aku harus bertahan hidup di dalam ruas bambu itu sampai bambu itu mengering dengan sendirinya. Dan jika keberadaanku ditemukan seorang manusia, itu artinya aku gagal dan aku harus mengabdi padanya. Ku dengarkan dengan seksama Alkisah Sekar ini. Terus, Sekar? Tanyaku padanya. Saat aku hampir menuntaskan pertapaanku, bahkan ruas bambu itu sudah tua, tak lama lagi ia akan mengering. Sial, kau tahu. Pak Leinan yang melihat ruas bambu yang kutempati, tiba-tiba menebas ruas bambuku. Ya, meski aku tahu itu dikarenakan ia melihat bambu petuk yang membuatnya ia berniat memotong bambu yang kutinggali. Kau mungkin pernah mendengar, Diva, apa itu bambu petuk? Kuanggukan kepalaku perlahan, aku sedikit paham tentang bambu itu. Setauku bambu petuk
bambu yang memiliki ruas dan tunas yang saling berhadapan. Dan itu dipercayai dihuni oleh sosok Hodam. Dan terdapat benda pusaka di dalam ruas bambunya. Sejenak Sekar terdiam. Ia sedikit mengingat memutar kembali kisahnya. Aku yang merasa gagal pertapaanku. Aku menyerangnya, Div. Aku masih memiliki kekuatan lainnya. Terlebih dari batu hijau itu, Div. Batu itu bukan batu sembarangan. Itu warisan ayahku yang sekaligus bisa kutinggali di dalamnya. Mengapa kau tak mengabdi padanya, Sekar? Tanyaku segera. Rasa ingin tahuku semakin menjadi. Aku belum benar-benar ditemukan waktu itu, Diva. Rumahku batu itu, bukan bambunya. Kaulah yang menemukanku saat kau membelah bambu itu. Hanya saja kebodohanmu itu